Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan menurut Ali dan juga Burhan pada saat itu banyak sekali karyawan-karyawan baru yang kerja di sana itu kayak ngerasa nggak betah gitu kerja di sana. Jadi baru seminggu 2 minggu akhirnya berhenti kerja gitu. Mereka memutuskan untuk keluar dari tempat tersebut meskipun mereka nggak cerita ya alasan mereka apa. Dan yang paling menyedihkan menurut si Roni ini adalah ketika dia mendengar cerita dari Ali dan Burhan yang mengatakan bahwasanya ada beberapa pekerja yang waktu itu memang cukup dikenal oleh Roni ya di sana, itu kayak mengalami sebuah sakit yang gak kunjung sembuh. Dan sebenarnya ketika si Ali dan Burhan ini menawarkan pekerjaan tersebut kepada si Roni ya, si Roni ini sempat menolak karena jujur dia katanya dia masih ngerasa trauma dengan apa yang dialaminya di warung sembako waktu itu kan. Dan karena terus didesak oleh omongan-omongan ibunya kan, si Roni juga kayak ya dibujuk oleh si Ali dan juga si Burhan supaya ikut lah. Pada akhirnya ya keputusan si Roni ini berubah lah. Akhirnya dia menerima tawaran tersebut dan memutuskan untuk ikut bersama Ali dan Burhan menjadi kuli bangunan sementara dalam pembangunan rumah barunya Wakaji. Meskipun si Roni ini hitungannya agak telat masuk ya dalam rundown pembangunan rumah itu, cuma karena Roni ini memang sudah berpengalaman, sebelumnya dia menjadi kuli bangunan kan di beberapa tempat gitu. Nah, kerjaannya si Roni ini mungkin terlihat cekatan, terlihat lihai dan profesional gitu ya, dinilai oleh mandornya. Jadi waktu itu si Roni ini cukup dipercaya lah untuk mengerjakan hal-hal penting dari bagian bangunan tersebut. Dan waktu itu menurut si Roni terhitung sekitar 15 harian lah waktu yang dibutuhkan oleh dia dan belasan pekerja yang lain gitu ya, puluhan bahkan kalau kata si Roni, untuk menyelesaikan bagian pondasi bawah dari lantai pertama rumah tersebut. Dan setelah selesai pembangunan lantai dasar dari rumah tersebut, dimulailah perencanaan bagaimana nih kira-kira kita mau naik ke lantai 2-nya. Jadi sebagai informasi yang disampaikan oleh si Roni, waktu itu rumahnya Wakaji itu sebenarnya dibangun 3 lantai karena ada basement di bawahnya, tempat yang nantinya katanya sih akan dijadikan gudang nih oleh si Wakaji untuk nyimpen-nyimpen barang karena dia akan jualan ya. Kemudian lantai pertama dan lantai kedua. Dan karena waktu itu si Roni ini tergolong orang-orang yang nggak banyak bicara ya ketika dia bekerja, dan saat dia mendengarkan instruksi yang diberikan oleh mandor pada saat itu bahwa dia harus melakukan ini, harus melakukan itu gitu ya, selama hal tersebut masuk ke dalam logikanya si Roni ya dia nurut-nurut aja. Dan menurut Roni sendiri sebenarnya pengalaman yang dia dapatkan ketika dia menjadi kuli bangunan di rumah barunya si Wakaji tersebut ya, sebenarnya nggak ada yang salah sih. Maksudnya nggak ada hal-hal ganjil atau dia nggak pernah ditampakkan oleh hal-hal mengerikan seperti halnya yang pernah dia lihat ketika dia bekerja di warung sembakonya Wakaji. Cuma memang feeling atau perasaannya si Roni ini kayak nggak bisa dibohongin aja gitu. Dia kayak masih merasa ada sesuatu yang menyelimuti segala hal yang berhubungan dengan Wakaji, salah satunya rumah tersebut. Jadi kan sewaktu-waktu si Roni ini dapatlah tugas dia ngecat dinding gitu ya, ngecatin dinding atau masangin keramik, dan kan otomatis kalau dia melakukan hal tersebut kadang kan dia cuma sendirian atau 2 atau 3 orang lah maksimal di dalam satu ruangan yang cukup lebar. Dan saat itulah si Roni ini kayak ngerasa sekelibatan dia masih sering ngelihat kayak bayangan yang melintas gitu, atau kayak dia ngerasa ada sesuatu yang berdiri di belakangnya mengawasi dia seolah-olah sedang melihat segala sesuatu yang sedang dia lakukan. Hingga di minggu ketiga pekerjaannya ya, si Roni ini mengatakan bahwa dia melihat sesuatu yang menurut dia pada saat itu cukup aneh untuk dia saksikan. Jadi waktu itu menurut Roni dia posisinya lagi ngebawa 2
ember kecil yang berisi semen gitu ya dari tempat adukan. Kemudian dia mau bawa ke dalam nih karena temennya mau ngeplur lah kalau kata si Roni. Dan waktu dia berjalan gitu kan ya dari arah luar rumah tersebut dia mau masuk, tiba-tiba aja dia ngeliat ada Wakaji nih, dia lagi duduk nongkrong gitu ya, posisinya memunggungi si Roni ya waktu itu. Dan dia kayak ngelakuin sesuatu. Nah si Roni ini kan penasaran, maksudnya kok ada Wakaji di sini ya, ngapain gitu kan. Waktu itu menjelang asar lah kalau kata si Roni. Dan waktu itu si Roni ini nyamperin lah si Wakaji, maksudnya kata sendiri mau menyapa mungkin kan. Jadi si Roni ini mendekatlah ke arah si Wakaji setelah dia meletakkan 2 ember berisi semen tadi. Dia menyapa Wakaji pertama-tama. Wakaji lagi ngapain gitu kan. Dan ketika si Roni ini menyapa si Wakaji ini kayak kaget, dia langsung nengok kan. Kemudian dia nanya, sejak kapan kamu ada di sana gitu. Dan ketika si Roni ini kemudian nengok gini, melihat apa yang sedang dilakukan oleh Wakaji, pada saat itu menurut si Roni yang dia lihat adalah Wakaji ini lagi nyembelih sepasang ayam hitam, ayam cemani gitu ya. Kemudian darahnya itu dikumpulkan menjadi satu di dalam sebuah mangkok kecil yang warnanya kayak kuningan gitu. Dan waktu si Wakaji ini melihat kalau si Roni ini menyaksikan semua yang sedang dia lakukan pada saat itu, padahal Roni ini nggak nanya ya, maksudnya dia nggak nanya kok nyembelih ayam sih Wakaji gitu buat apa gitu. Si Roni nggak nanya sama sekali nih. Tapi waktu itu si Wakaji tiba-tiba saja menjelaskan kepada si Roni, enggak Ron, ini mah nyembelih ayam sebagai syarat aja. Kan kalau kata orang-orang tua zaman dulu, kalau kita mau bangun rumah kan harus ada yang dikurbankan. Dan ini yang saya kurbankan, sepasang ayam hitam waktu itu, dan darahnya nanti memang dikumpulkan dan nantinya dikubur di tanah ini. Dan sekali lagi si Roni yang memang tipe-tipe orang yang malas berargumen ya, dia cuma ngangguk-ngangguk aja tanpa meminta penjelasan yang lebih banyak. Cuma memang pada saat itu di hatinya udah bertanya-tanya nih, apakah ia memang harus seperti itu gitu? Apakah memang mengorbankan ayam seperti yang dibilang oleh orang tua zaman dulu itu harus sendirian gitu ya, harus menyendiri dan sembunyi-sembunyi. Dan meskipun rasa penasaran tersebut kayak menggelitik hatinya si Roni gitu ya, dia kayak ngerasa semakin curiga dengan sosok Wakaji. Cuma pada saat itu ya dia nggak punya pilihan lain dong, masa iya dia mau menginterogasi bosnya sendiri kan. Jadi pada akhirnya si Roni ini cuma ya udah Wakaji gitu kan. Dia kembali lagi bekerja dan melanjutkan apa yang memang harus dia lakukan pada saat itu. Dan masih di hari yang sama, cuma berbeda jam, jadi sekitar menjelang maghrib lah gitu, jam-jam 5-an. Si Roni ini posisinya masih bekerja ya, sudah bersiap-siap ingin pulang sebenarnya. Karena kalau menurut si Roni, jadwal mereka bekerja itu sampai sekitar jam 5 lah, jam 5 sore sudah kelar semuanya dan mereka akan pulang. Tapi waktu itu si Roni tiba-tiba saja melihat Wakaji ini kayak nemuin mandornya nih. Mereka seperti membicarakan sesuatu, kemudian mandornya tersebut menyampaikanlah kepada beberapa pekerja yang kebetulan masih ada di sana. Dan waktu itu mandor itu bilang bahwa Wakaji ini secara khusus meminta di malam ini kalian semua itu lembur. Jadi hal tersebut dikarenakan nanti jam 9 malam nih akan ada sebuah truk molen yang datang yang membawa semen beton gitu, yang nantinya akan dijadikan material untuk ngecor dek lantai 2 kalau kata si Roni gitu. Sebelumnya mohon maaf karena saya memang tidak berpengalaman dalam hal pembangunan seperti itu, kalau misalkan penjelasan saya agak kurang jelas atau kurang ya karena memang saya nggak punya pengalaman tersebut, jadi saya hanya menceritakan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh si Roni tadi. Dan Wakaji ini bersikeras nih bahwasanya pengecoran di dek lantai 2 gitu ya, itu harus dilakukan malam itu juga. Karena memang kebetulan truk molen yang pada saat itu akan datang membawa semen beton tersebut itu baru saja kembali dari bangunan sebelumnya gitu. Jadi untuk menghemat biaya pengiriman, karena kebetulan sekalian lewat gitu kan ya. Nah pada akhirnya Wakaji ini bilang sama pekerjanya, ya udahlah lembur aja mumpung sekalian truk itu lewat, jadi kita nggak perlu mengeluarkan biaya ongkos lagi. Jadi semuanya demi penghematan ekonomi lah, penghematan ongkos. Dan jujur sebenarnya si Roni ini mengatakan bahwasanya ketika si Wakaji meminta hal tersebut kepada para pekerja termasuk kepada dirinya ya, itu dia kayak ngerasa keberatan sih sebenarnya, karena kalau menurut Roni kan namanya kerja
berat seperti kuli bangunan gitu kan ya. Dari pagi sampai sore otomatis kan secara fisik pun pasti mereka kelelahan ya. Cuma ya karena sekali lagi dia nggak punya wewenang apapun untuk memberikan pendapat, apalagi menentang gitu kan. Ketika si mandor yang menyampaikan perintah tersebut kepada para pekerja, meskipun ada beberapa pekerja yang merasa kayak, aduh Pak kok lembur sih, kita kan capek gitu kan. Cuma karena memang waktu itu adalah permintaan dari sang bos besar yang kemudian juga menawarkan tambahan biaya untuk lemburnya, nanti ada hitungannya sendiri gitu kan ya. Ya pada akhirnya mereka nggak bisa berbuat apa-apa dan mereka mau nggak mau harus setuju dengan keinginan Wakaji pada saat itu agar mereka lembur sambil menunggu truk molen tersebut datang. Dan menurut Roni pada saat itu memang meskipun jadul gitu ya, si Roni ini memiliki sebuah handphone lah waktu itu. Dia nelfon ibunya kan ya sembari meminta izin bahwasanya Bu, hari ini saya pulang malam. Dia menceritakanlah semuanya gitu kan, dia harus lembur nunggu mobil molen datang supaya bisa ngecor dek lantai 2 dari rumahnya Wakaji gitu. Dan saat dia meminta izin tersebut, kalau kata si Roni, dia juga sempat menceritakan keluh kesahnya kepada sang ibu waktu itu bahwasanya, Bu sebenarnya perasaan saya nggak enak deh, tapi ya mau gimana lagi, saya nggak punya pilihan lain. Dan pada saat itu untuk melawan rasa tidak enak yang ada di dalam hatinya ya, kegelisahan yang dia rasakan pada waktu itu, si Ron ini bilang dia sempat menjalankan sholat maghrib lah di salah satu ruangan yang memang belum sepenuhnya jadi di rumah Wakaji tersebut. Dan saking tidak khusyuknya, nggak tahu kenapa si Ron ini kayak ngerasa ada seseorang yang mengikuti gerak-gerik dia pada saat dia sholat. Dia itu sampai ngulang sholatnya sebanyak 2 kali, batal gitu sholatnya. Dan di percobaan ketiga, ketika si Roni ini berusaha untuk menyelesaikan sholatnya dengan baik, pada saat dia mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, itu tiba-tiba saja si Roni ini seperti mendengarkan suara yang berbisik di telinganya waktu itu yang menyuruh dia untuk pulang. Jadi kayak seolah-olah ada suara yang bilang, pulang, pulang. Cuma karena pada saat itu si Roni ini sering sekali mengalami hal-hal mistis, hal-hal ganjil semacam itu ya. Jadi dia tidak terlalu mengambil pusing dengan apa yang dia dengar dan dia tidak mengartikan hal tersebut sebagai sebuah peringatan gitu kan. Dan yang namanya rumah belum selesai dibangun, beberapa ruangan kan tentu masih ada yang gelap, masih ada yang tidak memiliki pencahayaan yang baik kan pada saat itu, apalagi posisinya waktu itu sudah malam dan masyarakat sekitar juga sudah kebanyakan pada masuk rumah, udah pada tidur gitu karena sudah lepas isya. Si Roni dan beberapa pekerja lainnya ini memutuskan untuk ya sudahlah menghabiskan waktu di luar bangunan rumah tersebut sambil memasang sebuah lampu emergensi. Mereka kan masih menunggu kedatangan truk molen tadi nih yang membawa adonan semen beton untuk dek lantai 2 tersebut. Dan pada saat itu kalau menurut si Roni, dia, Ali dan Burhan ini ya sambil ngopi-ngopi gitu ya, sambil gelar tikar kan di depan teras tersebut. Mereka ngobrol santai waktu itu, dan Burhan ini sempat bilang kepada si Roni bahwasanya sebenarnya pada hari itu si Burhan ini lagi nggak enak badan. Dia tadinya mau izin karena dia ngerasa meriang gitu kan, dia ngerasa bahunya itu kayak berat banget kata si Burhan. Cuma karena memang si Burhan ini sebelumnya sudah ngebon kan sama Pak Mandor, dia ngerasa segan untuk minta izin. Jadi meskipun badannya nggak enak hari tersebut, dia tetap memaksakan untuk bekerja. Dan waktu itu si Roni sebenarnya udah menawarkan nih bantuan kepada si Burhan. Maksudnya gini loh, mau nggak kalau misalkan saya bantu untuk menyampaikan ke Pak Mandor kalau kamu sakit dan mungkin kamu mau izin malam ini supaya nggak ikut lembur gitu. Cuma waktu itu si Burhan menolak, dan jawaban si Burhan yang masih diingat oleh si Roni pada saat ini adalah, nggak apa-apa Ron, nanggung biar sekalian selesai. Dan persis seperti apa yang dijanjikan oleh Wakaji bahwasanya jam 9 lebih sedikit saja truk molen yang mereka tunggu pada akhirnya datang ya. Dan waktu itu penggambaran suasana yang diberikan oleh Roni adalah sekitar mereka itu sudah benar-benar sepi, karena memang kan wilayah tempat mereka tinggal itu bukan wilayah yang
apa ya, maksudnya yang rame sampai tengah malam gitu, enggak. Jadi orang-orang yang tinggal di sana ketika sudah lepas Isya itu kebanyakan dari mereka sudah masuk ke dalam rumah dan mematikan lampu rumah mereka. Jadi memang ketika truk tersebut kemudian datang, si Roni ini bisa mengingat dengan jelas suara lampu sen yang dinyalakan oleh truk tersebut ketika truk tersebut parkir kan di depan bangunan rumah tersebut. Jadi semuanya itu kayak seolah-olah masih segar dalam ingatannya si Roni. Dan sedikit penggambaran yang akan saya jelaskan kepada kalian sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh si Roni. Saya berharap dengan keterbatasan saya dalam menjelaskan hal tersebut setidaknya bisa membuat kalian semua yang mendengarkan cerita ini membayangkan situasinya seperti apa. Jadi waktu itu kalau menurut si Roni ya, si truk itu parkirnya posisinya begini nih. Jadi si buntut itu agak lebih tinggi dengan tujuan supaya semen yang dikucurkan oleh truk tersebut itu nantinya langsung jatuh di area dek lantai 2 yang memang sudah dibuat pondasinya. Dan bagaimana waktu itu truk tersebut bisa parkir dalam posisi tersebut? Jadi kalau menurut Roni memang sudah disediakan kayak semacam ganjalan-ganjalan gitu dengan balok-balok kayu gitu ya, supaya si truk itu bisa menukik dalam posisi lebih tinggi, kemudian menghemat efisiensi tenaga dan waktu juga ketika semen tersebut bisa langsung dijatuhkan di dek pondasi lantai 2. Dan sebagai informasi bahwasanya dek bangunan di mana pondasi lantai 2 tersebut berada, jadi posisinya itu memang beruntutan dengan adanya di mana basement ya. Jadi misalkan di sini dek lantai 2 nih, lantai 1, kemudian basement. Jadi ketiga ruangan ini memang letaknya satu garis lurus. Dan sebenarnya tidak ada yang salah ketika proses peletakan semen beton tersebut di pondasi dek lantai kedua ya. Kalau menurut si Roni semuanya berjalan sewajar mungkin. Ada beberapa pekerja yang kemudian hanya menunggu dan melihat gitu ya dari depan proses semen tersebut dijatuhkan. Ada beberapa yang mungkin membereskan material-material yang masih berantakan di sekitar sana. Tapi kemudian setelah truk tersebut selesai melakukan pekerjaannya gitu ya, semua semen sudah dituangkan di pondasi lantai 2 tersebut, kemudian truk tersebut pergi. Ada satu perintah dari mandor yang sebenarnya pada saat itu dianggap membahayakan lah oleh si Roni. Jadi waktu itu si mandor ini mengatakan bahwasanya udah diratain semennya sekarang gitu kan. Maksudnya si pekerja ini udah ada beberapa pekerja yang diperintahkan untuk langsung menginjak pondasi dari dek lantai 2 tersebut untuk meratakan si semen gitu ya. Dan beberapa pekerja yang lainnya itu diperintahkan oleh si mandor tadi untuk menyusun material-material yang nantinya biasa mereka simpan itu di lantai basement. Nah pada saat itu si Roni ini yang biasanya diem aja gitu, yang biasanya nurut-nurut aja, sempat ngomong nih sama mandornya, "Pak, itu kan corengnya belum kering ya. Kalau misalkan ada kenapa-kenapa terus jatuh, roboh, itu kan bisa bahaya buat pekerja." Cuma waktu itu kalau menurut si Roni, mandornya cuma bilang gini, "Yang mandor itu saya atau kamu? Saya atau kamu yang memberikan perintah? Saya tahu apa yang saya lakukan, pengalaman saya sudah banyak. Kalau saya menyuruh, ya sudah cukup dilakukan saja, nggak perlu membantah." Jadi kalau misalkan pada saat itu si Roni sudah merasakan hal ganjil tersebut gitu ya, cuma pada akhirnya pendapat dia tidak didengar kan, ya pada akhirnya si Roni ini cuma bisa diem aja sambil memperhatikan teman-teman pekerjanya pada saat itu ya melakukan tugas mereka masing-masing gitu. Jadi ketika mereka disuruh untuk meratakan semen yang ada di dek pondasi lantai kedua tersebut, yang mereka naik ke lantai kedua. Kemudian yang mendapatkan tugas untuk membereskan material-material yang disimpan di basement, ya mereka turun ke basement gitu kan. Sementara si Roni waktu itu mendapatkan tugas untuk mengambil tumpukan keramik gitu yang berada di halaman depan yang tadi juga dibawa oleh toko material, dan mandor meminta si Roni ini membawa keramik tersebut untuk disusun di halaman depan dari rumah tersebut, supaya kalau misalkan mau nempelin keramik ini ngambilnya nggak terlalu jauh lah. Jadi sampai di sini mudah-mudahan kalian bisa membayangkan ya, waktu itu situasinya sudah malam, gelap, pencahayaan minim,
Dan ada beberapa pekerja yang terpaksa harus naik ke atas pondasi dek lantai kedua meskipun coran semen beton pada saat itu belum kering sempurna. Kemudian di lantai paling bawah di basement itu juga ada beberapa pekerja yang harus ditugaskan ya untuk menyusun material-material yang berantakan. Dan akhirnya perasaan gak enak yang dari tadi dirasakan oleh si Roni ini benar-benar kejadian. Waktu itu menurut si Roni ketika dia sedang memunggungi bangunan rumah, pada saat itu ya dia lagi nyusunin keramik mau dia bawa untuk dia susun di teras gitu. Itu tiba-tiba saja si Roni ini mendengar suara bergemuruh yang sangat besar. Itu kalau kata si Roni sampai tanah tempat kedua kaki dia berpijak itu kayak seolah-olah ikut bergetar karena suara gemuruh tadi. Dan ketika si Roni ini kemudian menoleh ke arah belakang karena dia merasa suara tersebut datang dari belakang, yang dia lihat pada saat itu adalah dek lantai 2 corannya, pondasinya tuh runtuh, roboh dan langsung jatuh menuju ke lantai basement. Jadi waktu itu si Roni ini sempat melihat beberapa orang pekerja termasuk si Ali dan Burhan yang kebetulan juga mendapatkan tugas pada saat itu meratakan semen yang ada di dek lantai 2 itu jatuh secara bersamaan, jatuh dari lantai 2 gitu ya, kemudian masuk ke dalam ruangan basement begitu saja bersama pondasi-pondasi semen beton yang menimpa mereka pada saat itu. Dan Roni ini mengatakan bahwa suara teriakan-teriakan dari para pekerja yang kemudian jatuh masuk ke dalam basement tersebut kemudian tertimpa oleh coran semen beton yang sangat banyak waktu itu, terdengar bersahut-sahutan tolong, tolong, tolong gitu kan. Dan si Roni waktu itu yang memang merasa ada sahabat dekatnya di sana yaitu Ali dan Burhan yang ikut jatuh ke dalam basement tersebut, otomatis dia langsung lari kan, dia mengambil skop, dia berusaha untuk menolong semaksimal mungkin yang dia bisa meskipun pada saat itu memang kelihatannya situasi cukup sulit untuk diselamatkan. Dan menurut Roni awal-awal, menit-menit awal itu masih terdengar suara orang teriakan minta tolong. Dan waktu itu apa ya, penggambarannya gini loh, di basement itu yang tadinya sebuah ruangan, ketika dek lantai 2 tersebut runtuh bersama coran semen beton tadi, itu udah rata ketutup sama semen tadi. Jadi udah nggak kelihatan apa-apa. Dan ketika si Roni ini berusaha untuk memanggil-manggil nama temennya Ali dan Burhan, karena memang kan kebetulan yang paling dekat sama si Roni pada saat itu adalah Ali dan Burhan ya. Dia sampai nangis ketika dia menyadari bahwasanya kedua temennya itu suaranya udah nggak kedengeran lagi. Dan kejadian tersebut cukup membuat heboh warga sekitar. Ada beberapa di antara mereka yang berusaha untuk memanggil bantuan, ada yang meminta pertolongan polisi, ada yang memanggil damkar waktu itu. Pokoknya semua pihak yang dianggap mungkin bisa memberikan bantuan. Sementara beberapa pekerja yang memang berusaha untuk memanfaatkan waktu yang ada ya sebelum si semen beton tersebut benar-benar kering gitu menutup dari badan-badan para pekerja yang kebetulan tertimbun di bawahnya pada saat itu, berusaha menggali sebisa yang mereka mampu dengan tujuan setidaknya mereka bisa menyelamatkan beberapa pekerja lah yang sempat terjatuh ke dalam sana. Dan Roni ini bersaksi bahwasanya mungkin sekitar 10-15 menit di awal gitu ya, ketika dia masih bisa menggali adonan semen tersebut dengan skop yang dia bawa, belum terlalu keras gitu ya. Dia melakukan hal tersebut sambil berlinang air mata gitu, bercucuran air mata. Ada beberapa suara-suara orang minta tolong dari dalam coran semen tersebut yang masih bisa dia dengar, tapi yang menyedihkan bagi Roni adalah dia tahu benar bahwa suara tersebut bukanlah suara Ali dan Burhan. Dan ketika pada akhirnya beberapa bantuan sudah datang dari pihak kepolisian, dari pihak damkar gitu, akhirnya si Roni ini dipaksa untuk mundur oleh mereka supaya tidak membahayakan diri Roni sendiri kan, karena dianggap bahwasanya semen sudah terlanjur mengeras dan rasanya memang tidak mungkin untuk dilakukan penyelamatan secara manual. Jadi waktu itu karena si Roni ini mungkin dia shock kan, dua sahabat dekatnya ikut tertimbun di dalam coran semen tersebut. Dia sampai harus ditarik oleh seorang polisi karena dia memaksa untuk tetap berada di sana. Jadi dia ditarik oleh bapak polisi tersebut, dipaksa supaya sudah jangan seperti ini gitu kan. Lihat kaki kamu aja sampai kering kayak gitu, karena memang si semennya itu sudah, ya mungkin karena sudah hampir sejam berlalu gitu kan, sudah kering gitu kan. Akhirnya si Roni ini ditarik lah sama Pak Polisi supaya tidak membahayakan dirinya sendiri. Dan malam itu adalah malam yang paling mengerikan di dalam hidup Roni ya. Karena menurut si Roni ketika dia dan pekerja lain yang kebetulan selamat dari kejadian tersebut memutuskan untuk tetap berada di tempat kejadian perkara gitu untuk
mendengar kabar secara langsung gitu kan, barangkali ada yang bisa diselamatkan dari teman-teman kerja mereka. Dan menurut Roni pada saat dia berada di sana, mungkin sekitar 1 jam atau 2 jam awal ketika evakuasi tersebut berusaha untuk dilakukan, itu masih ada suara 1 atau 2 orang lah yang merintih kesakitan, yang meminta tolong gitu dari dalam coran tersebut, yang mungkin ada sela yang membuat suara mereka bisa keluar gitu kan. Dan ketika sudah berlalu waktu cukup lama, suara orang-orang yang merintih kesakitan meminta tolong itu sudah tidak lagi kembali terdengar. Disitulah si Roni ini menyadari bahwasanya sepertinya memang kecil kemungkinan bahwasanya ada yang bisa selamat dari kejadian tersebut. Dan menurut Roni hingga pukul 1 dini hari proses evakuasi tersebut berusaha dilakukan ya. Pada akhirnya pihak dari kepolisian dan pihak damkar, juga pihak mandor itu memutuskan untuk berhenti melakukan evakuasi karena dinilai semen sudah sangat mengeras dan sepertinya sudah tidak memungkinkan lagi ada orang yang bisa bertahan hidup di bawah sana. Jadi memang diputuskan pencarian tersebut dihentikan. Total sekitar 7 orang kalau kata si Roni yang jatuh ke dalam coran semen beton tersebut ke bawah basement ya. Jadi 7 orang tersebut dinyatakan meninggal di tempat dan jenazahnya tidak bisa dikeluarkan. Dan pada saat proses evakuasi tersebut hanya ada 1 orang yang menurut si Roni berhasil diselamatkan, itu pun karena dia jatuhnya nggak terlalu dalam ya. Jadi dia masih bisa ditarik keluar ketika semen itu belum terlalu keras. Itu pun dia dikeluarkan dan dibawa ke rumah sakit dalam keadaan yang sangat kritis. Dan kalau misalkan ditanya, ya kenapa nggak mendatangkan alat berat aja, dihancurin gitu si basementnya gitu untuk mengambil jenazah-jenazah yang ada di sana. Si Roni ini bilang gini, dia sebenarnya nggak tahu apa alasan pastinya, karena sekali lagi Roni mengatakan dia hanyalah orang kecil yang tidak bisa mengeluarkan pendapat, yang tidak bisa memaksakan sebuah informasi untuk dia dapatkan gitu ya. Cuma yang pasti yang dia ketahui adalah karena memang si pemilik rumah, yaitu si Wakaji itu sendiri merasa keberatan jika pondasi rumahnya yang pada saat itu sudah separuh jadi nih ya, udah hampir jadilah bisa dikatakan, itu harus dihancurkan lagi demi mengambil jenazah-jenazah yang tertimbun di basement rumahnya. Dan Wakaji ini berpendapat bahwasanya apa yang terjadi pada saat itu ya adalah sebuah musibah gitu, bukan sesuatu yang disengaja. Dan kalau ditanya apakah pihak keluarga korban tidak merasa keberatan dengan keputusan Wakaji tersebut, Roni sekali lagi mengatakan dia tidak tahu secara pasti karena dia adalah orang kecil. Si Roni ini berkali-kali mengatakan bahwa dia adalah orang kecil yang merasa dia tidak memiliki kekuasaan atau power apapun untuk mengulik lebih dalam lagi masalah ini gitu ya. Cuma kalau dari apa yang dia ketahui dari keluarga Ali dan Burhan yang kebetulan adalah sahabat dia sendiri, pada saat tersebut ya keesokan harinya Wakaji ini langsung mendatangi satu persatu dari pihak keluarga yang kehilangan, yang salah satu anggota keluarganya menjadi korbannya dalam tragedi tersebut. Wakaji ini secara langsung meminta maaf dan meminta para keluarga ini untuk mengikhlaskan apa yang terjadi tanpa membuat laporan ke kepolisian gitu, dengan imbalan bahwasanya mereka akan diberikan santunan yang cukup besar kayak semacam uang duka lah gitu. Dan karena kalau menurut si Roni pada saat itu yang rata-rata menjadi korban pada kejadian tersebut merupakan maksudnya berasal dari keluarga yang secara ekonomi kurang mampu gitu ya. Ketika mungkin dijanjikan uang santunan yang cukup besar pada saat itu oleh Wakaji, ya pada akhirnya mereka memutuskan untuk ya sudah kita berdamai saja dan mengikhlaskan bahwasanya pada saat itu jenazah para almarhum yang menjadi korban pada tragedi waktu itu ya, itu tetap tertanam begitu saja di dalam basement rumahnya Wakaji. Karena memang waktu itu dianggapnya gini, semen beton tersebut sudah terlanjur mengeras. Kalaupun memang harus digali lagi itu mau nggak mau harus menggunakan alat berat, harus dihancurkan gitu pondasi rumahnya Wakaji gitu. Dan itu dianggap ya sudahlah daripada merepotkan berbagai pihak gitu ya. Toh orang meninggal juga sama saja kembalinya kepada Tuhan gitu kan. Kita cukup mendoakan saja gitu. Itulah yang kemudian menjadi pertimbangan para keluarga untuk pada akhirnya ya sudah ikhlas begitu saja. Dan karena kejadian tersebut Roni ini bilang dia sempat merasa trauma ya. Dia kayak mengalami depresi gitu untuk beberapa saat. Jadi entah
apakah yang dialaminya kemudian ini adalah halusinasi atau bukan. Jadi setiap kali si Roni ini mau tidur gitu ya di kamarnya sendirian, dia ini seperti ngerasa sering dihantui oleh sosok Ali maupun Burhan yang datang kepada dia dalam kondisi yang berdarah-darah gitu ya. Kemudian badannya penuh dengan semen yang sudah mengering, dan pada saat itu Ali maupun Burhan yang datang kepada si Roni ini selalu menyalahkan si Roni bahwasanya kenapa kamu tidak menyelamatkan saya waktu itu. Kenapa kamu membiarkan saya meninggal seperti itu? Dan hal tersebut membuat si Roni ini sempat sampai dia nggak mau tidur itu hampir beberapa minggu, yang pada akhirnya membuat kesehatan si Roni ini menurun. Dan karena kesehatannya si Roni ini sampai menurun gitu kan ya, ibunya juga khawatir, dia juga ya mengertilah sedikit banyaknya bahwasanya secara medis mungkin psikisnya si Roni ini terganggu kan, karena dia menyaksikan secara langsung kejadian tersebut di depan mata kepalanya sendiri, apalagi pada saat itu Ali dan Burhan ini adalah teman baiknya si Roni gitu, kemana-mana mereka bareng. Pada akhirnya ibunya si Roni ini menyarankan Roni supaya sementara tinggal aja dulu di rumah saudara kita yang ada di kota gitu, jangan di sini dulu, karena takutnya kalau misalkan dia tetap di sini nantinya dia nggak bisa lupa gitu, nantinya dia selalu terbayang-bayang akan hal tersebut. Dan sebenarnya kalau menurut Roni dia menghabiskan waktu yang cukup lama untuk ngungsi ke rumah salah satu kerabatnya yang ada di kota. Jadi waktu itu sekitar 1,5 tahun lah kalau kata si Roni, dia melarikan diri dari apa yang terjadi di kampung halamannya. Dan kemudian ketika dia kembali lagi, ketika dia sudah merasa tenang, ketika dia sudah bisa menguasai dirinya sendiri dan berusaha untuk berhenti menyalahkan dirinya atas apa yang menimpa Ali dan Burhan waktu itu, akhirnya si Roni ini kan balik lagi ya ke kampung halamannya, dia tinggal lagi bersama ibunya. Dan dari ibunya lah kemudian si Roni ini mengetahui beberapa update mengenai rumah yang dibangun oleh si Wakaji tadi. Jadi kalau menurut cerita dari ibunya si Roni, setelah kejadian yang mengerikan tersebut terjadi, Wakaji ini tetap meneruskan pembangunan rumah tersebut. Meskipun kontraktornya diganti, pekerjanya juga diganti, karena memang menurut ibunya si Roni, setelah banyak korban yang meninggal dunia di dalam basement rumah tersebut, warga yang ada di sekitar rumah itu udah nggak mau lagi nih kerja sebagai kuli bangunan di sana. Jadi mau nggak mau si Wakaji ini memang harus membayar kuli-kuli bangunan dari kota-kota lain gitu ya, dari kontraktor lain juga gitu, yang belum mengetahui apa yang pernah terjadi di rumah tersebut gitu ya, untuk bekerja melanjutkan pembangunan rumah itu. Dan menurut si Roni, rumah tersebut berdiri loh, dan sampai sekarang masih ada. Bahkan rumah tersebut sempat ditinggali oleh keluarga besarnya Wakaji ya beberapa bulan lah. Dan sebenarnya si Roni ini juga sempat mengirimkan foto dari rumah tersebut kepada saya ya. Cuma karena satu dan lain hal yang berhubungan dengan privasi seseorang, pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak mempublikasikan foto dari rumah tersebut ke khalayak ramai. Cuma memang kalau dari apa yang saya lihat, dari rumah tersebut memang memiliki energi yang sangat hitam ya, yang sangat pekat, yang sangat kuat. Tapi saya juga tidak bisa mendefinisikan apakah energi negatif yang berada di rumah tersebut berasal dari korban-korban yang sebelumnya memang meninggal di sana, apakah berasal dari sesuatu mungkin yang menyimpang yang mungkin pernah dilakukan oleh si pemilik rumah, atau berasal dari energi-energi yang kebetulan saja datang karena rumah tersebut sudah lama kosong. Itu kan kita harus bisa melihat dengan lebih jelas secara langsung. Dan menurut Roni, apa yang pernah terjadi di rumah tersebut sedikit banyaknya menjadi cerita cerita mistis, cerita horor yang berada di daerah tempat dia tinggal. Jadi karena hal tersebut banyak orang yang takut untuk lewat, untuk jalan di depan rumah tersebut kalau mereka nggak kepaksa banget gitu. Atau karena memang nggak ada jalan lain yang bisa mereka lewati, mereka tuh nggak mau lewat di depan rumahnya Wakaji tadi. Dan menurut si Roni, dari apa yang dia dengar dari ibunya gitu ya, si Wakaji dan keluarga besarnya ini sebenarnya sempat tinggal di rumah itu, tapi nggak lama, mungkin sekitar 4 atau 5 bulan, dan tidak diketahui alasannya secara jelas kenapa gitu. Pada akhirnya Wakaji ini memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, pindah, dan rumah itu dibiarkan kosong begitu saja sampai detik ini. Sampai kemudian cerita ini diturunkan, sampai akhirnya rumah itu
kondisinya itu sudah tidak terawat sama sekali dengan berbagai semak belukar tinggi-tinggi dan pohon-pohon besar yang tumbuh liar di sekitarnya. Dan menurut Roni, ketika dia kembali pindah ke kampung halamannya, tinggal di sana bersama ibunya, beberapa kali dia sempat melewati rumahnya Wakaji yang penuh dengan kenangan duka ya menurut si Roni. Dan ketika dia melewati rumah tersebut, banyak hal-hal yang kemudian dia ingat, terutama mengenai Ali dan Burhan. Dan dia hanya bisa mengirimkan doa supaya Ali dan Burhan ini bisa tenang di alam sana gitu kan ya. Dan menurut si Roni memang bahkan dari pihak ahli waris rumah Wakaji itu sendiri itu kayak nggak mau menyentuh keberadaan rumah itu sama sekali. Jadi kan secara logika gini ya, itu kan rumah bagus, rumah besar, bisa aja disewain atau dijual gitu. Tapi sampai detik ini rumah tersebut nggak diapa-apain, jadi dibiarin aja gitu, terlantar begitu saja. Dan menurut Roni, misalkan semua cerita yang sejak awal dia ceritakan kepada kita selama ini, apakah ada hubungannya atau tidak, mulai dari penampakan-penampakan yang dia lihat di warung sembako milik Wakaji gitu ya, yang makhluk bertangan panjang yang ngejilatin darah itu, apakah juga memiliki hubungan dengan penyembelihan 2 ekor ayam hitam ketika hari di mana tragedi tersebut terjadi oleh Wakaji gitu kan. Apakah juga ada hubungannya dengan kejadian tragedi di mana ke-7 pekerja tersebut tertimbun coran semen beton di basement rumah Wakaji. Apakah semua itu ada hubungannya atau tidak? Si Roni tidak mau berpendapat karena dia takutnya malah jatuh sebagai fitnah. Yang jelas kalau menurut Roni, apa yang terjadi pada diri dia ketika dia muda dulu ya, yang pada akhirnya juga harus merenggut nyawa kedua teman baiknya waktu itu Ali dan Burhan, hanya bisa dijadikan pembelajaran oleh si Roni bahwasanya jangan pernah melihat seseorang itu dari covernya aja, dari penampilannya aja. Apakah hal tersebut memiliki hubungan dengan Wakaji secara langsung atau tidak? Cuma kalau menurut Roni, sebaik-baiknya penampilan seseorang itu tidak selalu menjanjikan bahwa secara innernya, secara dalamnya, secara kepribadiannya itu juga baik sebaik penampilannya. Dan melalui cerita ini Roni juga berpesan bahwasanya kita semua yang mendengarkan kisah ini nggak perlulah menebak-nebak kejadian ini berlangsung di mana atau kejadian ini menyangkut siapa dan siapa gitu. Karena si Roni nggak mau nantinya mengganggu privasi seseorang. Karena tujuan si Roni menceritakan kisah ini adalah hanya sekedar untuk membagikan kisah dia di masa lalu gitu ya, supaya bisa dijadikan pembelajaran oleh kita semua tanpa kita perlu lagi untuk mengusik privasi seseorang gitu, untuk mencari tahu sesuatu yang seharusnya kita nggak perlu tahu lah. Roni hanya berharap bahwasanya semua korban yang pada saat itu meninggal dunia dan sampai saat ini masih tertimbun di dalam tanah gitu ya, tanpa dikuburkan secara layak, bisa kembali ke sisi Tuhan dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai. Utamanya adalah 2 sahabat dekatnya, yaitu Ali dan Burhan. Dan menurut Roni, cukuplah kita sebagai pendengar dari kisah ini menjadikan pembelajaran bahwasanya kita bisa aja loh meninggal sewaktu-waktu tanpa kita duga, tanpa kita ketahui. Dan hal tersebut mungkin bisa membuat kita sadar bahwa kita harus mencukupkan bekal yang ada di dalam diri kita untuk mempersiapkan di mana hari tersebut akan datang. Dan sekali lagi Roni tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun dalam menceritakan kisah ini, karena sekali lagi tujuannya hanyalah ingin berbagi cerita dan membagikan kisah masa lalunya kepada kita semua. Jadi kita nggak usah berusaha untuk menebak-nebak, kita nggak usah berusaha untuk sok-sok mencari tahu apa hal-hal yang harusnya tidak kita ketahui ya guys. Kita hormati keinginan dari si pengirim cerita, kita hormati privasi yang ingin dia jaga, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berusaha untuk menutupi aib dari sesamanya. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Roni atau Om Roni ya, karena telah bersedia membagikan salah satu kisah kelamnya di masa lalu, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk seluruh korban yang gugur pada saat itu. Semoga mereka semua sekarang sudah berada dalam keadaan tenang dan damai, utamanya untuk Ali dan Burhan. Untuk Om Roni, semoga traumanya bisa cepat hilang dan selalu hidup dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan itu adalah keseluruhan cerita dari edisi Rekam Misteri kali ini yang berjudul Tertanam Tanah. Sedikit banyaknya jika misalkan ada kekurangan atau keterbatasan saya sendiri dalam penyampai cerita dalam kisah ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada juga beberapa di antara kalian yang menyatakan bahwa
sedikit tidak nyaman jika misalkan saya menyampaikan sebuah kalimat diulang lagi gitu. Ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena memang saya baru dalam hal ini. Saya sudah berusaha untuk melakukan hal yang saya bisa untuk menjabarkan atau menceritakan kembali cerita yang memang saya punya ataupun yang dikirimkan oleh teman-teman kita semua. Dan saya berharap kalian semua yang mungkin merasa tidak nyaman bisa memberikan saya waktu dan kesempatan untuk belajar. Karena sebenarnya ada satu hal yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Ketika saya duduk di depan kamera menceritakan cerita-cerita kepada kalian gitu ya, entah itu dalam edisi dongeng malam maupun rekam misteri, itu bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Karena ketika saya duduk di sini, saya bercerita, itu konsentrasi saya betul-betul harus fokus dan full. Karena ketika mulut saya bercerita, otak saya mengingat, telinga kanan dan kiri saya ini sama-sama mendengarkan dua sumber suara yang berbeda. Itu yang harus kalian bayangkan. Jadi saya tidak meminta untuk dimengerti, saya hanya meminta kalian memaklumi kekurangan-kekurangan yang sedang saya usahakan untuk diperbaiki. Karena bagi orang-orang seperti saya, dunia yang terlihat sepi, dunia yang terlihat hening, itu sebenarnya sangat berisik. Itulah kenapa saya pernah menulis sebuah quote yang mengatakan bahwasanya dunia ini memang sangat berisik. Bahkan ketika di antara ruku dan sujud pun, suara berisik itu tetap mengusik. Sehat selalu untuk kalian semua, berkah selalu untuk kalian semua ya. Bahagia selalu untuk kalian semua. Jalani hidup ini dengan apa adanya. Jangan kebanyakan ngeluh, jangan kebanyakan menyalahkan orang lain. Kita cari zona nyaman kita sendiri dan berusaha untuk bisa membahagiakan diri kita sendiri. Karena sejatinya rasa tenang, rasa bahagia itu nggak kita dapatkan dari orang lain, tapi kita ciptakan sendiri. Ya percaya atau tidak itu adalah hak kalian sebagai pendengar setia. Jika kalian percaya, maka jadikan cerita saya sebagai pengalaman. Jika kalian tidak percaya, maka cukup jadikan cerita saya sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah selalu setia nonton, yang sudah selalu setia komen. Support system kalian sangat berharga buat saya yang belum apa-apa ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.